Selamat pagi, saya akan membacakan ringkasan bab 1 tentang perilaku organisasi dengan nama Cecilia Veronica, NIM 19104169902, kelas A2 pagi manajemen, dosen Adi Mursalin, SEMM, dan makul perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengolah lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsi, menjelaskan, dan memprediksi serta mengandalkan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sambungan-sambungan dari sejumlah disiplin ilmu, bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Bidang ilmu perilaku organisasi. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah: yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dan perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pentingnya perilaku organisasi. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang beda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpihak tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di masa seorang mencoba membuat lingkungan itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi yang sangat atau tidak senang atau tidak senang, dan ia akan menjadi seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi suatu hal. Yang keenam, faktor-faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat
tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan sumber manusia atau suportif, yaitu untuk membuat pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitas pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektivitas. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukur seberapa efisien atau organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana dalam terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit, yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Demikian ringkasan dari bab 1 tentang perilaku organisasi dari saya, Cecilia Veronica, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.